Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu 27 Mei 2023, Pekan Paskah yang ke-7. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 21, ayat 20 sampai dengan ayat 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang ada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskan, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana akhir hidup murid Kristus? Barangkali banyak orang berharap sebuah akhir yang baik, layaknya happy ending. Karena telah menjadi murid Yesus, akan tetapi Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa perkara bagaimana akhir hidup setiap murid bukanlah hal penting untuk kita urusi. Karena yang paling penting adalah ikutlah aku. Apakah akan ada ganjaran besar atau tidak? Semestinya bukanlah hal yang dicari oleh seorang murid. Panggilan pokok seorang murid tidak lain dan tidak bukan adalah mengikuti Kristus dengan setia. Santo Paulus mengalami berbagai kesusahan pada akhir hidupnya. Dan kita pun tahu akhirnya ia wafat sebagai martir. Namun semuanya itu ia maknai sebagai bagian dari suka duka muridnya, tanpa memperhitungkan jasa dirinya dan upah yang diharapkan. Dalam setiap suka duka sebagai murid Tuhan, kita dapat meneladan Santo Paulus untuk memaknai semuanya sebagai wujud kesetiaan seorang murid. Panggilan murid hanyalah mengikuti Kristus dengan tulus dan setia. Setidaknya adalah hak Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berilah kami semangat ketulusan hati, agar kami tidak mencari kepentingan diri, tetapi selalu hidup untuk melakukan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam Renungan Harian ini. Kita akan berjumpa kembali di Renungan Harian berikutnya. Berkah dalam.